Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Praktikum Sistem Pembangkit dan Energi Terbarukan, modul ke-6 yakni mikrohidro skala kecil. Di sini kita melanjutkan modul sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Mas Joko Sasongko, yakni mengenai wind energy skala kecil. Nah, kalau sebelumnya kita menggunakan tenaga angin, di sini kita menggunakan mikrohidro atau air dengan skala kecil, kayak gitu. Di sini nanti pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau biasa disingkat dengan PLTMH itu adalah suatu pembangkit listrik skala kecil di mana tenaganya itu dia menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya. Sumbernya dari mana? Ada dari saluran irigasi, ada dari sungai, ataupun air terjun alam. Dengan cara pemanfaatannya, kita mengatur tinggi terjunan atau titik jatuh air atau yang biasa disebut dengan head dengan perbandingannya dengan jumlah debit air yang digunakan. Untuk gambar skemanya seperti ini. Jadi nanti untuk komponennya saya sertakan juga di PowerPoint dan modul praktikum. Yang jelas untuk penampungan air atau mungkin pemisalan itu bisa dari waduk, dari saluran irigasi, sungai, air terjun. Nanti dia akan diarahkan ke yang namanya di sini ada main gate atau dilanjutkan ke bendungan. Jadi dari sumber air itu nanti ada bendungan kecil yang fungsinya itu mengarahkan air yang akan kita arahkan ke turbin. Jadi dalam bagian turbin itu dia punya bagian yang cukup banyak. Ada penstock, ada nozzle, ada sudu gerak. Ini masing-masing saya sebutkan fungsinya dulu ya. Yang pertama, kalau yang pipa pesat atau penstock itu merupakan saluran di mana dia itu mengarahkan air dari bendungan masuk ke dalam turbin pertama kali. Nah, nanti sudut tetap itu kayak bagian yang pipa lurus. Nah, setelah pipa pesat, dia akan mengarahkan ke sudu gerak. Sudu gerak itu di mana? Dia yang menempel pada roda turbin. Jadi dalam roda turbin itu kan biasanya ada mangkoknya ya, ada penampungnya yang akan nanti didorong oleh air. Nah, itu namanya sudu gerak. Terus rotor itu dalam penerapannya di PLTMH bagian turbin ini dia berperan sebagai roda turbin itu sendiri atau kipasnya itu. Nah, bagian yang bergerak ya, sesuai dengan pengertian rotor. Nah, dari putaran rotor yang dia terkena saluran air itu tadi, akan memicu si porosnya juga ikut berputar. Nah, porosnya ini biasanya berupa bearing yang nantinya itu terhubung dengan stator atau rumah turbin itu sendiri. Nah, karena stator itu nanti dia mengarah atau di dalamnya itu ada generator listrik, otomatis dari energi potensial berupa air dilanjutkan ke energi kinetik atau kinetik gerak di roda turbin dan poros akan memicu yang namanya pembangkitan energi dari energi kinetik menjadi energi listrik. Jadi ada 3 tahapan ya. Ingat, energi potensial berupa air, energi kinetiknya adalah putaran pada roda turbin. Yang ketiga, nantinya akan ada pembangkitan listrik dari generator. Kalau udah airnya yang tadi sudah berputar di dalam turbin itu nanti akan dibuang melalui mana? Ada draft tube atau mungkin dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan nama pipa lepas. Ini di sini ada ya skemanya ya. Mungkin sedikit berbeda dengan yang tadi tapi garis besarnya sama. Ini sumber air masuk ke nozzle. Ini nozzle tuh yang bagian sini, terus ada nanti ada yang sudu diamnya itu di sini. Nah, di sini mangkoknya ini disebut sebagai sudu gerak. Masuk, rotornya itu rodanya secara keseluruhan. Di dalam sini itu ada poros-porosnya itu kan yang menghubungkan antara stator dengan yang ada di bagian rotor dengan stator. Nanti di sini akan ada gerakan yang memicu generator itu memproduksi tegangan listrik. Terus dari hasilnya nanti kita lanjutkan ke penggunanya atau penggunaan bebannya nanti seperti apa. Untuk daya yang dibangkitkan oleh generator itu ada 2 jenis, ada yang tegangan AC, ada yang tegangan DC. Kalau pembangkitannya tegangan AC itu biasanya langsung bisa digunakan. Cuma di dalamnya nanti ada current transformator. Fungsinya untuk apa? Untuk memperbesar nilai keluaran arusnya sesuai dengan target yang diinginkan. Kalau semisal masih menggunakan tegangan DC, maka kita perlu yang namanya inverter atau sebuah perangkat di mana dia itu mampu mengubah tegangan dan arus DC atau searah menjadi tegangan dan arus AC atau bolak-balik seperti itu. Nah, di sini ada, kalau di sini terusnya ada trail race ya atau water out. Ini sama dengan yang tadi. Sama dengan pipa lepas atau draft tube di mana dia membuang keluaran air.
Untuk jenis-jenis daripada turbin yang digunakan, teman-teman bisa lihat juga nanti di modul praktikum sudah saya tambahkan ada turbin yang menggunakan impuls dan lain-lain. Nanti sudah ada gambarnya juga. Kita langsung masuk ke data percobaan praktikum ya. Yang pertama di sini nanti ada beban konsumsinya. Teman-teman silahkan nanti diisi sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Jadi bebas mau digunakan berapapun. Saran dari saya gunakan di angka beban sekitar 3.500 sampai 5.000-an. Terus kalau udah itu nanti akan berpengaruh kemana? Pengaruhnya ke penggunaan atau kapasitas dari mikrohidro yang kita gunakan. Nanti saya akan berikan contoh, sudah saya tampilkan juga di Schoology. Kalau mau meniru sedikit juga nggak masalah, nanti tinggal dimodifikasi, mungkin nilai wattnya atau durasinya terserah. Dengan rumus perhitungannya masih sama ya. Kalau konsumsi energi per hari, di sini satuannya adalah watt hour per day. Berarti ya udah, kalau misal di sini ada televisi, dayanya 50 watt, pengoperasian 2 jam, unitnya cuma satu, ya udah dikalikan aja. 50 kali 2 kali 1, di sini ada 100. Nah berarti dalam satu hari ada 100 watt hour. Kalau dijadiin kilo gimana? Dibagi 1000. Kalau dijadiin yang per tahun dengan satuan watt hour per year, berarti kita kalikan yang banyak harinya. Kalau bisa yang genap, biar angka paling belakangnya itu dia tetap bulat, bukan bilangan ganjil atau mungkin koma nanti. Kalau udah nanti silakan juga diisi di bagian yang KWH per tahun. Silakan nanti kalau udah kita lanjut ke nilai debit air. Debit air ini juga sama. Debit air ini berbeda-beda setiap individunya. Jadi di sini ada ketentuan. A itu adalah 1 digit akhir NIM. Di sini nanti teman-teman silakan isi, misal NIM-nya itu 9, ya udah ini 00,09 atau di sini 9 liter, terus 19 dan seterusnya. Untuk penggunaan debit ini sendiri sebenarnya pada pengaplikasian real di pembangkit listrik tenaga mikrohidro kita tidak bisa menentukan secara manual. Jadi kita perlu yang namanya melakukan pengukuran debit air. Seperti yang teman-teman ketahui ya, dalam sebuah aliran air itu kan terkadang dipengaruhi yang namanya, kalau debit itu berasal dari luas penampang. Dalam arti kalau semisal sungai ya, sungainya luasnya berapa, panjang, lebar, dan kedalaman. Terus kalau semisal nanti juga dipengaruhi kecepatan aliran air. Masih ingat rumusnya debit? Debit disimbolkan dengan huruf Q. Untuk pengukurannya itu adalah A atau luas penampang dikalikan dengan V, kecepatan air. Nah, cuman karena di sini kita hanya melakukan percobaan, jadi bisa kita rekayasa terlebih dahulu biar teman-teman punya gambaran. Sebenarnya juga ada alat untuk melakukan pengukuran debit, tapi tadi saya belum menyiapkan namanya, jadi nanti bisa dicari secara mandiri. Terus ini sebenarnya agak kesalahan ya, ini adalah harusnya meter kubik per second, tapi saya lupa dinaikkan angkanya, jadi kelihatan kayak M3, mohon maaf. Tapi nanti yang paling utama penggunaannya di liter. Masih ingat kenapa kok nilainya di meter kubik per second itu 0,00 A, sedangkan di sini cuma A? Untuk mengkonversi meter kubik ke dalam liter itu kita perlu yang namanya mengalikan dengan 1000 karena kan dia turun kayak gitu. Liter itu sama dengan desimeter kubik ya. Jadi nanti bisa dihitung secara manual. Kalau udah nanti ada juga rumus perhitungannya, rumus pembangkit listrik. Yang pertama kita menentukan suplai mikrohidronya terlebih dahulu. Yang pertama nanti ada total daya. Ini sama ya. Jadi tadi misal saya udah dapat angka 4000, saya pengen suplai mikrohidronya itu di angka 50%. Berarti nanti daya yang akan disuplai mikrohidro dalam satuan watt hour per hari atau per day itu adalah 50% dari daya total yang saya konsumsi. Terus nanti bisa diubah ke KWH, tinggal dibagi 1000. Terus ada yang dalam 1 tahun dikalikan 366 hasilnya tadi. Terus yang hasilnya yang ini yang sudah dikalikan dalam waktu 1 tahun dibagi 1000. Ini sama kayak rumusnya di modul 1, 2, dan 3. Jadi hanya berbeda nama aja. Terus jangan lupa kalau udah dapat ratingnya, misal tadi di sini dari 4000, 50%-nya kan 2000. Otomatis ratingnya itu kalau bisa di angka yang di atasnya. Sebagai contoh yang ada di pasaran itu ada yang 2500, ada yang 3000. Yang paling mendekati aja. Misal ratingnya jadi
dari yang ketersediaan di total daya yang kita butuhkan itu cuma 2000, maka yang kita butuhkan ratingnya itu di angka 2500. Terus tinggi jatuh air. Tadi kan kita udah dapat nilai total dayanya. Dari nilai total daya, kita bagi dengan debit. Debitnya ini debit rata-rata. Jadi dalam waktu 1 tahun, nanti silakan dijumlah dan dibagi 12, karena kan ada 12 bulan. Hasilnya dalam satuan liter, kita masukkan nilainya di sini. Total daya yang tadi sudah didapat 2000 ya berarti ya, dibagi debit, berarti rata-rata debit dalam setahun, dikalikan percepatan gravitasi, itu nilainya 9,8, sudah pakem ya, 9,8 dikalikan efisiensi total. Nah, kita kan belum dapat nih efisiensi total itu dari mana. Efisiensi total didapat dari perkalian antara efisiensi turbin dengan efisiensi generator. Angkanya itu berkisar di angka 0,8 sampai 0,95, itu untuk yang kondisi paling baik. Jadi mungkin kalau teman-teman di lapangan nanti dalam perancangan PLMTH itu ada yang efisiensinya cuma 75%, itu masih di ambang yang wajar. Cuman di sini nanti saya bulatkan 0,8 aja ya, biar lebih mudah. Kalau udah dapat nilai efisiensi total, tinggal dicari nilai headnya. Oh, berarti nanti kita dapat, misal nanti nilainya dari pembagian ini tadi, itu di angka 5 meter misal. Berarti kita bisa membangun sebuah PLTMH itu dengan tinggi jatuh air di angka sekitar 5 meter ketinggiannya. Jadi ada yang namanya dorongan lebih. Ingat ya, tadi dalam mengendalikan PLTMH kita perlu debit, kita perlu head atau tinggi jatuh air. Kalau udah dapat nilainya, kita masuk ke potensi hidrolik. Jadi potensi hidrolik itu adalah daya yang bisa dibangkitkan oleh gerakan air itu tadi tanpa mempertimbangkan efisiensi. Ingat ya, jadi ini masih dalam angka kasar atau daya yang paling kasar. Dalam arti dari daya mentah itu tadi, aliran air yang kenceng, kita kalikan dengan apa aja? Dengan percepatan gravitasi. Ini bisa 9,8, bisa 9,81, terserah. Habis itu dikalikan debit rata-rata, dikalikan tinggi jatuh air. Nah, nanti nilainya itu akan melambangkan potensi hidrolik. Misal nanti kalau misal 2000 ya di angka 3500-an lah kalau potensinya. Itu kan masih potensi awal ya. Kalau misal energi yang bisa dibangkitkan oleh generator, nah baru kita mengalikannya dengan efisiensi total. Kenapa kok perlu efisiensi total? Jadi gini, teman-teman masih ingat mungkin dalam segitiga daya itu ada yang namanya faktor daya atau daya yang bisa dibangkitkan itu berapa? Cos pi gitu lah. Nah, di sini juga sama. Kalau efisiensinya cuma 0,8, misal dari 1000 watt, otomatis yang bisa dibangkitkan hanya 800 kalau efisiensinya 0,8. Ini bisa 0,8, bisa 80%, sama aja. Begitu juga dengan generator. Nah, nanti akan kita samakan efisiensi turbinnya 0,8, efisiensi generatornya juga 0,8. Sehingga efisiensi total 0,8 kali 0,8, 0,64. Nanti akan kita lihat di hasilnya di Excel. Kalau udah kita sudah dapat semua nilainya, kita akan mencoba di faktor impor dan ekspor listrik. Jadi di sini cukup banyak ya, tapi nggak harus khawatir. Ini sudah teman-teman coba di modul 1, 2, dan 3. Jadi ini mesti familiar lah, cuma beda nama aja. Tadi udah dapat total daya mikrohidro setahun ya, kita bagi dengan faktor impor listrik. Nah, faktor impor listrik itu kan nanti ada ya, di mana teman-teman itu perbandingan misal 60-40, 50-50, atau sebaliknya. Nanti sudah saya cantumkan, kalau udah dapat, itu nilainya akan menjadi listrik PLTMH mandiri per tahun. Jadi tadi ya, yang seharinya itu adalah 2000 watt hour, kalau di KWH kan berarti 2 kWh dikalikan faktor impornya berapa persen dalam setahun kayak gitu. Terus nanti kita hitung impor listrik PLN per tahun, habis itu nilai ekspor yang dihitung. Terus nanti ada total energi yang kita supply dari PLN, ada tagihan biaya, ada yang tagihan biaya dengan PLTMH dengan yang tidak. Hasil akhirnya apa? Kita bandingkan selisih tagihannya berapa. Mungkin daripada cuma pengantar, kita langsung masuk ke simulasi Homer-nya aja ya. Jadi tanpa lama-lama kita masuk dulu di simulasi Homer mengenai PLTMH. Di sini saya sudah menyediakan di bagian tabel perhitungannya di sini ya. Ini yang bebannya tadi.
Terus ini saya siapkan aplikasi Homer. Untuk Homer sendiri, saya ingatkan ya, untuk teman-teman, antara Homer dengan perhitungan itu akan ada perbedaan. Jadi jangan khawatir kalau misal nilainya di sini berbeda. Dalam arti apa? Perbedaannya di mana? Di analisanya nanti. Oh ya, tadi ada yang kelupaan, mohon maaf. Kita kembali dulu ya ke sini, ke bagian mikrohidro skala kecil di perhitungan. Kita mulai dari yang daya beban terlebih dahulu. Di sini saya sudah menampilkan beban yang saya gunakan dalam satu hari. Itu ada lampu, ada rice cooker, kipas angin, setrika, TV, dan lain-lain. Dayanya sekian, sudah saya tentukan. Pemakaiannya berapa jam? Oh, sekian, sudah saya masukkan juga. Jumlah unit, sekian. Nah, ini total pemakaian dayanya. Nilainya dari mana? Ya silahkan dikali aja. 12 dikali 8 kali 5. Hasilnya 480. Begitu juga yang bagian bawahnya, ini dapat dari 350 kali 2 kali 1. Dan seterusnya. Dari total daya per hari ini, kita bisa masukkan di tulisan total konsumsi energi per hari. Satuannya apa? Watt hour per day. 4.370. Saya jadikan KWH, tinggal dibagi 1000, jadi 4,37. Jadi dalam satu hari, penggunaan beban saya itu di rumah itu di 4,37 kilowatt hour dalam satu hari. Kalau dalam satu tahun ya silakan dikalikan 366. Ya ini dikalikannya yang atas dulu ya, yang 4370 dikalikan ke sini. Baru yang bawahnya dibagi 1000. Atau mau langsung ke sini juga boleh, nanti di sini yang dikalikan 1000. Ini semuanya sudah pernah diajarkan, jadi akan saya lewati aja. Kita masuk ke bagian penentuan mikrohidro yang tadi ya. Kan saya sudah punya nih, total konsumsi energinya itu 4.370. Suplai mikrohidronya saya pengen 50%. Oleh karena itu, total daya yang nantinya akan dibangkitkan oleh mikrohidro di angka 2185 watt hour per day. Kalau dalam KWH 2,185. Terus di sini ada total daya mikrohidro dalam satu tahun. Ya udah, tinggal dikalikan aja. 2185 dikalikan 366, hasilnya sekian. Kemudian saya ubah juga ke dalam satuan kilowatt hour sesuai dengan yang bagian bawahnya. Cukup membagi bagian atas ini dengan angka 1000 karena kan dari watt hour ke kilowatt hour. Nanti untuk yang bagian sini konsumsi per hari ini silahkan mengikuti hasil beban akhir teman-teman ya. Dalam perharinya itu ada berapa kayak gitu. Kalau semisal di sini 4.500 ya di sini jangan ditulis 4.500 juga. Pasti kan jangan ditulis 4.370 kan berbeda. Samakan dengan yang hasilnya teman-teman. Kalau udah nanti kita tentukan ratingnya. Sesuai yang saya bilang tadi ada rating 2.500 ya udah saya masukkan 2,5. Ini akan jadi nilai sementara turbin yang kita gunakan. Terus untuk efisiensi turbin itu 0,8, efisiensi generator juga 0,8 atau 80%, sehingga efisiensi total didapat dari mana? Perkalian antara keduanya. Nilainya di 0,64. Dari sini sudah kita lanjut ke bagian data debit air ya. Nah, kalau debit air ini nanti kan bergantung pada digit akhir NIM ya. Silahkan nanti dimasukkan. Sebagai contoh, saya NIM akhirnya 9. Ya udah, satu digit terakhir ya saya masukkan 99 sampai bawah. Rata-ratanya untuk dalam satuan meter kubik per second adalah 0,064. Ini termasuk udah besar ya. Apalagi kalau semisal teman-teman cari di jurnal, misal pembangkitan menggunakan PLTMH dalam dunia nyata itu angkanya bisa sampai 0,64 meter kubik per second, atau mungkin dalam liter itu udah 640. Itu udah skalanya udah sungai skala besar, dan biasanya itu sudah bisa dibangkitkan di atas 10.000 kWh. Dan biasanya targetnya itu bukan untuk perseorangan, tapi untuk misal dalam satu area residensial atau kompleks kayak gitu. Nilai debit sudah dapat. Kita lanjut ke bagian sini, di bagian total daya mikrohidro. Di bagian sini ya, di bagian nilai minimum, nilai head minimumnya adalah 5,44. Dapat dari mana? Silahkan dibuka PowerPoint-nya tadi. Total daya mikrohidro saya dibagi dengan perkalian antara debit rata-rata di sini
dikalikan percepatan gravitasi, dikalikan efisiensi total. Hasilnya sekian. Nah, ini nanti yang akan jadi nilai patokan head kita dalam melakukan simulasi. Jadi kalau di dunia nyata, teman-teman itu disarankan menggunakan head paling sedikit, itu 5,4. Untuk bisa apa? Menghasilkan tenaga sebesar 2185 Wh per hari dengan debit sekian. Nah, kalau semisal dalam dunia nyata, mungkin dalam penggunaan debitnya ini bervariasi. Dalam arti, mungkin di bulan Oktober sampai bulan Februari, itu mungkin curah hujannya tinggi sehingga air itu mengalirnya sampai deras, debitnya mungkin di angka ratusan liter atau mungkin bisa sampai ribuan. Baru nanti di bulan Maret sampai bulan September itu karena musim kemarau akan ada penurunan debit, mungkin airnya kering dan semacamnya. Tapi kalau di sini kita berdasarkan data coba-coba atau mungkin kita rekayasa kayak gitu. Yang penting paham dulu. Kalau udah kita sudah dapat headnya, kita masuk ke potensi hidrolik. Ya, jadi potensi atau daya kasar yang bisa dibangkitkan dari data yang kita punya sebelumnya. Tinggal apa? Mengalihkan antara head atau titik jatuh air, debit air dengan percepatan gravitasi. Nilainya sudah kita dapat dari atas, kita kalikan dengan debit 64 rata-ratanya ya, dikalikan dengan percepatan gravitasi. Nilainya berapa? 3.414, sekian watt dalam satu hari. Jadi ini adalah hasil potensi hidrolik, atau mungkin ini yang disebut sebagai energi kinetiknya itu tadi mentahannya bisa sampai 3.400 watt. Kalau udah dari potensi hidrolik, kita bakal konversi ke potensi daya air terbangkit. Dapat dari mana? Ya kita tinggal mengalihkan aja dengan efisiensi total, sehingga hasil daripada pengukurannya itu akan sama dengan yang kita butuhkan tadi. Jadi ini ibaratnya cuma permainan angka, cuman kalau dalam real time-nya teman-teman itu perlu yang namanya memanipulasi head dan juga debit. Jadi kalau semisal targetnya 2185 tapi kok headnya cuma 5, otomatis kan dia nilainya nggak sampai. Berarti teman-teman perlu menambahkan headnya. Kalau semisal ingin menambah potensi dayanya, ya udah tinggikan debit, tinggikan headnya. Jadi dua hal ini yang paling berpengaruh dalam pembangkitan daya air terbangkit. Kayak gitu. Kita kembali lagi ke perhitungan. Tadi udah dapat angkanya ya. 3141 ini untuk yang hidrolik. Kita kalikan dengan 0,64. Hasil dari efisiensi total antara generator dan juga turbin. Kalau udah ini sudah dapat nilainya, nanti silahkan kita bisa masuk ke bagian ekspor dan impor listrik. Ingat ya, yang perhitungan dengan simulasi ada perbedaan. Yang penting teman-teman paham dulu. Di sini udah tahu tadi pembangkitan mikrohidro udah tahu, pemakaian bebannya sudah tahu dalam 1 tahun dan 1 hari. Kita coba hitung-hitungan angka. Rugi atau untung kayak gitu misal. Nah, di sini ada ekspor impor listrik. Untuk listrik PLTMH mandiri per tahun, kita di sini perlu yang namanya mengetahui total daya mikrohidro dalam 1 tahun. Daya dalam 1 tahun tadi, teman-teman kan udah dapat nilainya ya. Di bagian atas ini kan nilainya 799,71 total daya yang bisa dibangkitkan mikrohidro dalam 1 tahun. Ini kita copy, kita masukkan ke sini, ke bagian total daya mikrohidro. Nah ini nanti untuk nilai faktor ekspor dan impornya itu kita hanya perlu melakukan perbandingan. Kalau di sini saya 40-60, teman-teman boleh disamakan. Nanti sehingga listrik mandiri per tahunnya atau mungkin yang bisa dihasilkan oleh mikrohidro secara real time-nya itu di angka 479,826 kWh per tahun. Udah dapat nilainya, jadi ini estimasi ya dalam 1 tahun ya. Kan kalau dalam perhitungannya tadi kita membutuhkan 50% dari daya total. 50% kita masukkan ke impor 60%, berarti hasilnya tinggal sekian. Oke, dari nilai listrik mandiri sudah tahu, kita masuk ke impor listrik dari PLN. Nah, impor listrik itu artinya apa? Kita membutuhkan daya dari PLN itu berapa sih? Kayak gitu. Tadi konsumsi daya total energi ini didapat dari beban ya dalam 1 tahun itu 1.500 kW. Nah, 1.500 sekian kilowatt, hampir 1.600, kita kurangkan hasilnya dengan listrik yang bisa dihasilkan oleh PLTMH secara mandiri dalam waktu 1 tahun.
Nah, jadi hasil dari listrik mandiri tadi yang dikalikan dengan faktor impor tadi, nilainya itu kita kurangkan. Total konsumsi dikurangi dengan pembangkitan. Berarti kita masih membutuhkan listrik dari PLN sebesar 1119,594 kWh. Nah, kita hanya bisa supply sepertiganya aja. Belum. Ini masih belum selesai. Kan ada ekspor. Ekspor itu apa? Dari daya yang dibangkitkan PLTMH itu, nggak semuanya kita gunakan sendiri. Ada 40% yang akan kita berikan ke grid, yang nanti akan kita coba di praktikum. Jadi kita berikan lagi ke PLN. Otomatis apa yang terjadi? Kita punya berapa? Punya 319. Nilainya didapat dari mana? Total daya mikrohidro dalam 1 tahun, tadi ya yang dihitung supply, setengahnya dari kebutuhan kita kan 799,71. Diekspor 40%. Berarti yang kita ekspor ke PLN ada 319, sekian kilowatt hour. Ini nantinya yang akan kita jual ke PLN, sehingga akan meminimalisir tagihan kita. Di sini tahu ya, ada presentasi jual karena tadi udah dibagi oleh faktor ekspor dan kita ingin jual semua ke PLN. Oleh karena itu, kita ekspornya dikalikan dengan 100%. Kalau udah masuk ke energi dari PLN, total energi. Nah, berarti ini tagihan energi ya yang kita minta ke PLN. Nilainya dari mana? Dari nilai impor yang 1100 tadi, kita kurangkan dengan nilai ekspor yang dihitung PLN per tahun. Jadi kan impor itu yang kita minta ke PLN, yang ini kita ngirim ke PLN yang berasal dari PLTMH. 1100 sekian dikurangi 300 sekian, hasilnya itu nanti dalam 1 tahun kita punya tagihan sebesar 799,71. Nah, berarti kita tinggal membayar 50% dari sebelumnya. Apakah iya? Nah, kita akan lihat dari tagihannya. Tagihan kita dalam 1 tahun itu 799. Per bulannya adalah 66. Ini dapat dari mana? Tinggal dibagi 12. Terus untuk menghitung tarif, kita tinggal mengalihkan aja. Tarif dasar listrik PLN 2200 VA itu di angka Rp1.444 per kWh. Oleh karena itu, kita tinggal mengalihkan aja. 799 dikalikan dengan 1444, hasilnya tagihan dalam 1 tahun PLN itu adalah 1.100.100 sekian. Nah, ini kalau yang ini yang menggunakan PLTMH ya. Jadi ini setelah daya yang tagihan terakhir tadi. Dalam setahun ada 1.100.000, dalam sebulan ada 96.000. Nah, kita coba hitung di saat kita tidak menggunakan PLTMH. Coba kita lihat nilainya. Di sini ada total konsumsi energi dalam 1 tahun. Ada 1.500 ya. Ini yang daya beban yang kita miliki tadi. Kita kalikan dengan tarif dasar listrik. Hasilnya berapa? 2.300,564. Hasilnya ini nanti akan kita bagi 12, jadi tagihan per bulan 192,464. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman dalam rangkaian kasar ini saat tidak menggunakan PLTMH, habisnya itu dalam per bulan hampir 200.000. Kalau dalam 1 tahun hampir 2.400.000. Ya 2.300.000 sekian. Nah, kalau semisal menggunakan PLTMH, maka tagihannya itu bisa turun sampai 50%-nya. Itu kalau perancangan yang kita punya. Nah, nanti akan kita hitung selisihnya. Dalam 1 tahun, kalau semisal setahun, itu selisihnya 1.100.000. Pas ya, 50% ya perencanaan yang kita miliki tadi bisa terbackup oleh PLTMH. Terus selisih tagihan biayanya berapa? Per bulannya 96.000. Jadi ada support sekitar 50% yang berhasil diminimalisir oleh PLTMH. Cuman kembali lagi ini kan hanya hitung-hitungan. Dalam real time-nya nanti teman-teman perlu perhatikan. Yang pertama, dalam debit air itu pasti tidak menentu. Setiap daerah itu punya karakteristik debit yang berbeda-beda. Ada yang mungkin dia musim hujan, musim kemarau pun debit airnya itu tetap tinggi. Misal dia emang di daerah pegunungan, itu kan otomatis debit airnya lebih tinggi. Nah, ada juga yang mungkin di daerahnya yang bener-bener
mungkin gersang ya, bisa dibilang seperti itu, kering, daratan kering. Jadi mau dia musim hujan, mau dia musim kemarau, debitnya itu selalu di bawah rata-rata. Itu nanti juga berpengaruh ke pembangkitannya. Kalau secara hitung-hitungan mungkin emang bisa 50%, tapi dalam praktek nyatanya belum tentu kayak gitu. Terus jangan lupa kita juga perlu menentukan tinggi jatuhnya air, yang kalau kita udah punya debit, kita pengen tahu nih, kalau kita punya target daya sekian dengan debit sekian, kita perlu tinggi jatuh airnya berapa sih? Jadi seringnya itu kan ada modifikasi dan semacamnya. Modifikasi apa? Modifikasi pembangunan bendungan yang fungsinya untuk masuk ke dalam turbin yang akan membangkitkan generator. Kayak gitu. Jadi nanti silahkan teman-teman uji coba menggunakan analisa perhitungan, diganti dengan nilai NIM di sini ya. Terus di bagian sini di beban divariasikan sendiri, terserah. Yang penting nilai mikrohidro tidak boleh lebih daripada konsumsi energi yang ada di PLN. Jadi kita menghindari yang namanya PLN itu membayar ke kita. Kita tetap membayar ke PLN, cuman tagihannya akan kita minimalisir. Sebelumnya yang mungkin kayak kita bayarnya 100% karena tersuplai mikrohidro 50%, tagihan kita bisa berkurang sampai 50% kayak gitu. Nah, 50% keuntungannya ini untuk apa? Ya tentu saja untuk yang namanya BEP atau break even point. Atau mungkin dalam bahasa sederhananya itu adalah balik modal. Teman-teman kan dalam membangun PLTMH mesti ada modalnya dan perlu yang namanya balik modal. Nah, itu nanti bisa diproyeksikan. Misal pembangunannya ini nanti memakan dana 8 juta. Per tahun teman-teman untung 1 juta. Ya udah, berarti dalam waktu 8 tahun teman-teman sudah bisa balik modal. Kalau semisal nanti proyeksinya ini untuk 20 tahun ke depan, ya berarti teman-teman untung dong. Dari 20 tahun yang teman-teman perlu pergantian lagi, di 8 tahun pertama teman-teman sudah bisa balik modal seperti itu. Yaitu untuk yang bagian analisa perhitungan. Sekarang kita akan masuk ke bagian percobaan Homer. Silakan dibuka nanti aplikasi Homer-nya. Di sini seperti biasa ya, untuk discount rate kita ubah ke angka 4,5 seperti biasanya aja. Terus di bagian sini untuk inflation rate-nya kita ubah ke 3. Terus untuk nama silahkan bebas, kalau saya mungkin PLTMH. Terus untuk autornya bebas ya, terserah pakai nama teman-teman aja. Nanti di sini dicari mapnya, misal kita ada di OMS Solo. Kalau udah, nanti silakan di location search, kita download resource-nya terlebih dahulu. Nah di sini sebenarnya nggak terlalu penting semua, cuman ya udahlah ya, nggak apa-apa di download aja. Karena kan kita menggunakan hydro, berbeda dengan yang sebelumnya menggunakan solar dan wind energy. Oke, kalau udah sudah dapat ya, sekian ya. Nah, kita pengen yang namanya masukkan terlebih dahulu pada beban. Ya, silakan tambahkan dulu bebannya, silakan diklik add load. Kita pilih residensial, kita klik OK. Nah, nanti perlunya di sini yang perbedaan kan di hasil. Untuk prasyaratnya itu masih sama. Jadi, scale annualnya kita samakan dengan perhitungan yang sudah teman-teman siapkan. Sebagai contoh, kalau di punya saya dalam waktu 1 tahun itu 4,37 kWh. Nah ini per day kan, berarti kan yang tadi 4,37. Udah, bebannya kita buat dengan AC, tegangan AC ya. Kalau udah, kita masukkan ke power source-nya. Ada di bagian komponen, silakan dipilih di bagian hydro. Diklik 1 kali. Nah, di sini sudah muncul pengaturannya seperti ini. Untuk yang bagian generic hydro, kita akan milih yang paling kecil aja, 5 kW. Tekan aja OK. Kenapa kok kita pilih yang 5 kW? Fungsinya untuk apa? Ya ini tergantung sama pembangkitan yang kita inginkan. Kan kita cuma membangkitkan 2000 sekian tadi, 2185 kalau nggak salah. Sedangkan di sini nggak ada opsinya yang paling kecil selain 5000. Ya udah, kita pilih yang 5000 aja. Terus capital cost-nya masih dalam satuan dolar, kita ganti dulu di bagian sini economics, diklik.
nominal discount rate-nya kita ganti, yang currency kita ganti ke bagian Indonesian rupiah. Udah, kita kembali lagi ke hydro. Kita lihat, kita sebenarnya kalau angkanya saya ingin memisalkan di angka 10 juta 5 juta gitu aja. 5 juta rupiah. Replacementnya itu kalau semisal nanti dia sudah lewat masa lifetime-nya. Misal di sini tetap kita buat 25 tahun aja, nggak apa-apa. Ya, jadi kita modalnya 5 juta untuk hydrokinetiknya ini. Terus untuk replacementnya, pergantiannya kalau semisal sudah lewat masa hidup atau lifetime, kita ganti juga di 5 juta. Operating cost ya nggak usah mahal-mahal, paling per bulan kita, per tahun kita set 25.000 gitu aja. Ini nggak terlalu penting, ini cuma percobaan aja nanti. Terus ada available head. Nah ini dia, tadi kan saya sudah dapat nilai headnya itu di angka 5,44 kalau nggak salah. Ya 5,44 akan kita pakai nilainya nanti dengan debit sekian. Nah sebelumnya, sebelum memasukkan angka yang di sini, kita perlu tahu dulu yang namanya resource. Sebelum masuk ke sini kita tinggalkan dulu, kita ganti ke resource di bagian hydro. Di sini kan kita perlu memasukkan secara manual. Nah satuannya silakan dimasukkan sesuai dengan tabel debit tadi. Silakan disamakan dengan yang tabel di debit. Terus kita akan isi terlebih dahulu 89.109.119. Udah ya, udah sama ya. Ini silakan dikosongkan residual, annualnya dia udah otomatis 64. Nah, ini sesuai ya dengan rata-rata yang saya punya. Ini di sini. Maaf, ini di bagian sini debitnya 64. Sama ya. Oke, kalau resource-nya udah masuk, kita ganti ke hydro. Nah, hydronya langsung kita ganti ke outputnya tegangan AC aja, nggak usah tegangan DC. Karena kita tidak membutuhkan inverter di sini. Kita udah punya pipe head loss-nya di angka 15%, nggak apa-apa. Ini potensi kalau misal kehilangan sumber air, jadi ada yang kelewatan kayak gitu, di angka toleransi 15%. Biarkan aja. Nah, kita kan nominal capacity-nya perlu targetnya di angka 21,85, ya kan? Kita pengen target mikrohidronya itu di angka 21,85. Otomatis kita pengen mengubah nilainya. Nah, di sini perannya head-nya tadi. Head-nya kan minimal 5,44. Saya buat 5,45. Di sini nominalnya akan berubah. Nah, kalau nominalnya udah berubah karena debitnya udah tetap, nah kita tinggal mainkan design flow rates-nya aja. Pastikan angkanya paling mendekati ya dengan atau mungkin bisa disamakan. Ini naiknya udah cukup, kita misal ganti sini ke 5, masih jauh. 48 misal. Hampir 49. 21 masih belum. Kita ganti ke 50 misal. Maaf, 50. 2139 hampir ya, hampir mendekati. Sedikit lagi. Ini emang agak mungkin agak berbeda ya sama yang sebelumnya karena kita mainnya pakai feeling. Jadi mohon bersabar. Nah, ini udah lebih berarti. Nah, berarti ini 09 bisa. Nah, kita kan udah sama nih antara yang tadi, yang bagian sini di nilai daya pembangkitan atau daya yang dimiliki mikrohidro. Udah dapat 2185. Nah, kita tinggal coba ke bagian homernya lagi. Kita coba lanjut. Sebentar. Oke, masih jalan kok. Mohon maaf ya, kita lanjutkan lagi. Di sini kita udah dapat nilainya 2185. Minimum flow rate-nya di 50, kita maksimum di angka 100 saja. Ini fungsinya untuk apa sih? Sebenarnya saya breakdown dari awal ya. Untuk available head itu merupakan tinggi minimum yang disarankan. Jadi kalau misal headnya berubah ya nanti nominal capacity-nya akan naik semakin tinggi daripada headnya ini tadi. Design flow rate ini akan berpengaruh pada debit air. Jadi kalau debit airnya teman-teman itu semakin tinggi, yang tadi, yang resource ya, di kolom resource, di hydro,
Kalau ini semakin tinggi, dalam arti begini. Kalau angkanya teman-teman itu di atas 50 liter, maka dia bisa bekerja. Range-nya dari mana? Range-nya dari flow minimum dan maksimum. Jadi 50% dari 51 berapa? 25. 100%-nya berapa? Tambah 50 sampai 100. Berarti kesimpulannya debitnya ini bisa mencangkup paling minim 25 sampai nantinya di angka 100. Kalau lebih bagaimana? Ya kepakainya cuma 100 kayak gitu. Masih paham? Udah paham? Kalau belum saya ulangi. Design flow rates itu adalah nilai tengah, ibaratnya nilai tengahnya daripada jalur yang bisa dilewati oleh air berdasarkan debitnya. Minimumnya berapa? 50%. Maksimumnya berapa? 100. Hitung-hitungannya gimana? Karena ini titik tengahnya sebagai nilai tengah, minimumnya ya kita tinggal kalikan. 50% dari 51 berapa? Kita anggap 26, lebih sedikit 26 lah. 26 untuk 50%-nya. Terus untuk maksimumnya berapa? Maksimumnya berarti kan di angka 51 juga. Berarti range-nya dia bisa bekerja membangkitkan daya sekian itu di angka 26 liter per second sampai 102,18 liter per second. Jadi nanti kita bisa lihat kalau semisal debitnya ada di bawah, misal yang ini ya, 9 sama 19, itu nanti biasanya dia tidak akan aktif. Jadi si karakteristiknya di Homer ini ya, dia tidak akan mau membangkitkan menggunakan turbin. Jadi dia akan langsung menggunakan grid. Nah, nanti kita akan menggunakan gridnya setelah ini. Kalau yang lebih, kan ini ada yang lebih nih, 109 sama 119. Dia nanti akan pembangkitannya itu nilainya sama dengan yang di sini, dengan yang sebelumnya. Jadi ibarat kata kalau dia udah melewati ambang maksimum, ya yang dipakai itu yang maksimumnya doang, yang 102,18 tadi. Yang kelebihan 8, kelebihan 18 itu nggak bakal kepakai. Kalau udah, kita lanjut ke bagian gridnya. Oke, karena komponennya kita lanjutkan, karena kita ingin menjual, ada faktor impor dan ekspornya tadi, kita tambahkan grid, jalurnya seperti ini ya. Terus kita pilih schedule rates. Cell capacity itu yang mana? Cell capacity, masih ingat? Kita akan berpatokan pada hitung-hitungan kita di bagian ekspor listrik ke PLN. Jadi di sini angkanya yang bagian mana tadi? Ini 399,884. 319. Kita masukkan, mohon maaf, bukan yang ini. Yang ini, Homer. 319,884. Nah, dia udah bulat sendiri ya, 319. Terus di sini ada purchase capacity. Nah, ini nilainya tagihan dari PLN totalnya setelah dikurangi dengan pemakaian PLTMH. Berapa nilainya yang di sini? Kita ambil yang 1.100.000. Nanti silakan dimasukkan ke Homer karena tadi saya sudah hitung di Excel, saya kopas aja. Bentar. Nih, ada 1.100.000. Nilainya saya copy paste hasilnya, kita masukkan ke Homer di bagian purchase capacity di sini. Nah, kita hapus dulu rupiahnya, titiknya juga kita hapus. Nah, yang perlu ditambahkan cuma dua ini aja, cell capacity ini yang kita ekspor ke PLN itu berapa, terus kita belinya itu berapa, kayak gitu. Kalau udah seperti ini, masih ada di bagian constraints. Silahkan diklik. Nah, maksimum capacity shortage annualnya 50%. Ini dapat dari mana? Didapat dari kita menggunakan perbandingan antara grid dengan penggunaan PLTMH. Terus untuk solar power silahkan diganti ke angka 0, wind powernya juga 0. Kalau udah semua, kita akan coba calculate. Kita tunggu. Nah, ingat
di sini antara percobaan di Homer dengan perhitungan ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Teman-teman bisa lihat ya. Di sini kalau kita lihat di tabel di bagian electrical, pemakaian hydro itu 98% dalam setahun. Pure case-nya atau yang kita pakai grid itu cuma 1%. Kan itu kan nggak mungkin ya. Dalam arti begini, kita kan menghindari yang namanya PLN itu bayar kita. Nggak boleh kan kayak gitu kan. Jadi intinya itu kita hanya bisa mengurangi tagihan. Kita nggak bisa membuat PLN bayar ke kita. Ini yang menjadi kelemahan dari sistem percobaan di aplikasi Homer pada percobaan modul ke-6 ini. Jadi nanti ada perbedaan. Yang jelas yang perlu teman-teman garis bawahi di sini teman-teman bisa kelihatan ya. Sesuai yang saya bilang tadi, kalau kita lihat di bagian desain, terus dilihat di bagian turbinnya, tadi kan kita pakai available head-nya itu 5,45. Terus kita menggunakan design flow rates itu di titik tengahnya adalah 50,09, 51,09. Hasilnya apa? Kita memberikan range 50% dan 100%. Jadi di angka 26 sampai 101 dan 102. Akibatnya apa yang terjadi? Nah, di sini kan teman-teman bisa kelihatan ya. Di saat debitnya itu di bawah nilai batas ambang minimum, maka turbinnya ini tidak mau bekerja. Kayak gitu. Hasilnya kalau dia sudah melebihi ambang batas minimum, dia akan bekerja. Nah, terlihat ya di sini kan angkanya, saya masih ingat, ini 9, 19, 29. Nah, dari 29 sampai ke Oktober itu berarti 99, itu rata-rata stabil. Pembangkitan dayanya itu hampir 100% yang bisa dibangkitkan. Baru di saat November dan Desember itu kan nilainya udah lebih. Ini 109, ini 119. Padahal batasnya itu kan cuma 102. Sesuai dengan yang saya bilang, dia bakal berada di ambang maksimumnya mentok. Dia nggak bakal naik lagi. Nggak bakal jadi 103% gitu, nggak bakal. Dia bakal stuck di 100% aja. Nah, nanti silakan disimpulkan menggunakan bahasa teman-teman, bebas. Yang jelas satu, di sini kan target kita pemenuhannya itu kan 1.500 sekian tadi ya. Kalau teman-teman lihat di bagian sini, di pemakaian beban kita, bisa kelihatan ya. Kita itu memakainya 1.599. Nah, di hasil simulasinya juga sama. Kita berhasil memenuhi menggunakan elektrikalnya tadi yang konsumsi bebannya sama ya, hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya udah sama. Nah, ini boleh diabaikan sih sebenarnya karena ini tidak tepat gitu. Terus untuk renewable penetration ini juga tidak bisa jadi patokan. Yang jelas di sini di bagian bulan tanggal 1 Januari sampai tanggal 28 Februari itu dia tidak menggunakan pembangkitan menggunakan turbin sama sekali. Jadi dia menggunakan grid. Kelihatan ya, tadi di 2 bulan pertama dia tidak bisa menggunakan grid karena debitnya di bawah minimum. Setelah itu kita lihat di laporan gridnya. Gridnya kan kelihatan. Yang kita memakai grid itu ada di sini. Nah, hanya di bulan Januari sampai Februari. Sisanya kita nggak pakai grid. Padahal harusnya gimana? Harusnya kan kalau kita rancang tadi pemakaiannya kan hanya 50%. Otomatis kalau energi turbin itu terpenuhi, sedangkan kebutuhan daripada real time-nya kita kan masih sisa setengah. Nah, itu kita pakai grid. Itu kelemahan dari Homer, kita tidak bisa mengukur pemakaian beban menggunakan grid dan juga turbin secara bersamaan kayak gini. Hasilnya seperti ini, tidak kesesuaian. Tapi nggak apa-apa, nanti silahkan dianalisa menggunakan analisa teman-teman sendiri pakai bahasa masing-masing. Ini kelihatan ya, di label kuning dia hanya bisa membangkitkan di range sekian, di angka 0,88. Terus di bagian sini dia udah bisa naik ke 1200. Baru di saat debitnya itu sudah di atas batas tengah, yaitu di bulan Mei itu di angka 49. Udah mendekati 51 ya, dia akan semakin tinggi. Hasilnya dia stabil di angka 1500 sampai 1600 kW per hari. Nah, dari sini ada juga 5 kW generic, ini merupakan turbinnya tadi. Kelihatan ya, kalau semisal dia masih di bawah ambang minimum, dia masih belum bisa membangkitkan 100% sesuai dengan yang kita minta. Semakin tinggi debit,
semakin tinggi hasilnya, bahkan stabil di angka 1,86 kW. Di saat bulan Desember dan juga bulan November, itu kan debitnya sudah lebih. Dia tetap membangkitkan di angka maksimum, tidak bisa lebih dari itu, karena itu sudah mentok. Nah, dari sini ada capacity factor 66,1%, itu artinya adalah keandalan daripada turbin itu sendiri untuk beroperasi. Normalnya angkanya itu di angka 60% sampai 80%. Nah, kalau kita di angka 66 itu sudah termasuk baik, karena kita bisa mengeluarkan outputnya sebesar 1,44 kW rata-rata dari 2,19 kWh kayak gitu. Ini per day ya, kilowatt. Jadi kita bisa membangkitkan 66%, itu sudah bagus. Nanti silahkan dianalisa. Nah, ini untuk percobaan mengenai Homer. Nanti kita akan masuk ke yang berikutnya, yaitu format laporan. Judulnya sudah ada, modul 6, mikrohidro skala kecil, nama, NIM, tanggal praktikum, dan kelas. Di bagian pojok kanan atas ada tanda tangan dan nama terang. Terus ada tujuan, ini sudah tertera di modul biasa, sudah saya tambahkan di sini. Terus ada alat dan bahan, tidak hanya laptop dan PC dan software Homer, teman-teman silahkan tambahkan ini, waduk, main gate, bendungan, turbin, dan pendukungnya di bagian alat dan bahan. Hasil praktikum, beban silahkan divariasi sesuka teman-teman. Saya sarankan di angka 3.500 sampai 5.000 watt hour per hari atau per day. Nanti kalau udah silahkan dimasukkan, nilainya dihitung, rumusnya juga sudah ada. Kalau lupa bisa buka, di modul-modul sebelumnya juga sudah ada. Kita lanjut ke penentuan mikrohidro. Ini sama ya, tinggal mengalihkan, rumusnya sudah ada. Ini didapat dari tadi, energi konsumsi per hari berdasarkan teman-teman, jadi para praktikan itu berbeda. Kalau udah, kita tentukan ratingnya ada berapa, tadi udah ada. Kita tentukan efisiensi generator turbin, mau divariasi boleh mas, misal 0,9, boleh, silahkan diganti. Ini ada sedikit kesalahan, nanti akan saya ganti ya di bagian format laporan. Ini harusnya efisiensi total, bukan efisiensi turbin, nanti akan saya ganti. Terus untuk data debit air, ini nanti silahkan diisi 1 digit akhir NIM. Jadi kalau misal NIM-nya 10 ya udah, nanti pakainya yang angka 1. Jadi ini 1, 11, dan seterusnya. Ditempel ya, bukan dikali. Sama, nanti kalau udah kita tentukan nilai head, ditentukan potensi hidrolik, daya air terbangkit, baru bisa kita hitung ekspor impornya. Kalau udah semua, udah ada rumusnya, kita masuk ke simulasi Homer. Ada screenshot rangkaian. Ada skematik, hydro, grid, electrical, hydro resource, dan hasil electrical, grid, dan hydro turbin. Untuk yang screenshot, yang pertama-tama tadi di bagian skematik. Otomatis teman-teman screenshotnya di bagian home. Saya pengen teman-teman screenshotnya ini dulu untuk yang bagian ini, yang bagian skematik C4 1.1. Saya ingin posisinya seperti ini. Nah, cukup mudah kan? Kalau misal nanti terkendala perangkat, tidak ada laptop atau mungkin perangkatnya sedang trouble, bisa meminjam teman atau datang ke laboratorium. Di sana ada banyak komputer yang bisa digunakan oleh teman-teman, nggak perlu khawatir, nggak usah sungkan, datang aja. Silakan screenshotan pertama seperti ini, baru yang poin kedua itu mengenai hydro design. Ya, masuk ke sini. Hydro design ini di screenshot. Habis itu setelah hydro masuk ke grid. Gridnya ini di screenshot. Habis itu electrical load. Kalau udah, yang terakhir ada resource untuk hydro. Nah, screenshotan untuk bagian C4.1 udah selesai. Kita masuk ke bagian berikutnya. Di bagian screenshot hasil ada electrical, grid, dan hydro turbin. Seperti yang saya bilang tadi, di bagian result silakan dibuka, diklik di bagian electrical ini di screenshot, grid yang ini, dan bagian turbin. Udah 3 aja. Nanti kalau sudah di screenshot, kita lanjut lagi ke analisa. Silahkan dianalisa untuk yang bagian percobaan. Percobaan aja ya, percobaan dianalisa. Yang di Homer itu bagaimana sih elektrikalnya, gridnya gimana, turbinnya gimana, kayak gitu. Silahkan dinarasikan menurut pemahaman teman-teman masing-masing. Kalau sudah paham, nanti kita lanjut ke kesimpulan. Silahkan
Di kesimpulan ini dibuat secara naratif, isinya apa? Perbandingan antara analisa perhitungan dan hasil percobaan. Apa sih yang membedakan tadi antara keduanya? Silakan dicakup poin-poinnya, bisa dari poin besaran, efisiensi, dan faktor ekonomi. Kalau udah, nanti silakan dikumpulkan. Jangan lupa di bagian akhir laporan ada tugas pendahuluan. Tugas pendahuluannya juga sudah saya share di Schoology, sudah bisa diakses nanti. Di sini teman-teman bisa lihat di bagian tugas pendahuluan, di sini nanti soal jawab ya sistemnya ya, sama seperti modul sebelumnya. Soal, tulis, jawabannya di bawah, begitu juga seterusnya. Ditaruh di laporan paling terakhir. Untuk deadline pengumpulannya nanti hari Jumat tanggal 17 Desember 2021, jamnya seperti biasa jam 24.00. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Kalau semisal nanti ada pertanyaan lanjut mengenai mikrohidro, mungkin bisa ditanyakan waktu video conference atau ke asisten kelas masing-masing. Mungkin dari saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.